Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk terus menimba ilmu, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kemudahan dalam melakukan segala aktivitas kita. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang ilmu pendidikan Islam. Ini merupakan bagian ketiga, dan pada bagian ini kita akan belajar tentang landasan pendidikan Islam. Dan sebelum saya mulai, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada penulis buku, yaitu Dr. Aris MPD, yang telah memberikan referensi berharga bagi kita semua dalam memahami pendidikan Islam secara lebih mendalam. Teman-teman sekalian, setiap usaha atau suatu kegiatan yang terarah, yang terukur, pasti memiliki landasan yang begitu kuat. Begitu pula dengan pendidikan Islam yang menjadikan Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad sebagai landasan utamanya. Al-Quran sebagai landasan pendidikan Islam yang pertama. Al-Quran merupakan kalam Allah Subhanahu wa taala yang menjadi pedoman hidup bagi manusia, yang di dalamnya memang terdapat ajaran-ajaran yang lengkap yang mencakup berbagai aspek kehidupan, dimulai dari kehidupan sosial, moral, spiritual, jasmani, hingga ilmu pengetahuan. Al-Quran juga mengandung dua unsur pokok, yaitu akidah dan syariah. Akidah yang berkaitan dengan keimanan, dan syariah yang berkaitan dengan amal perbuatan. Dan nilai-nilai dalam Al-Quran bersifat absolut, tidak berubah, dan tetap relevan sepanjang masa. Untuk landasan pendidikan Islam yang kedua, yaitu as-sunnah. Sunnah merupakan perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Sunnah juga berfungsi sebagai penjelas sekaligus pelengkap terhadap ayat-ayat Al-Quran. Dari sunnah inilah kita memperoleh contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bentuk ucapan qauliyah, perbuatan fi'liyah, maupun persetujuan beliau atau takririyah. Maka dengan demikian sunnah menjadi sumber inspirasi dan pedoman praktis bagi pendidikan Islam. Adapun untuk landasan pendidikan Islam yang ketiga, yaitu ijtihad. Ijtihad itu merupakan usaha para ulama untuk menggali hukum Islam dengan menggunakan kemampuan akal dan ilmu, terutama terhadap persoalan-persoalan yang tidak dijelaskan secara langsung dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan ijtihad ini sangat penting untuk menjawab tantangan zaman yang selalu berubah, termasuk juga dalam bidang pendidikan, baik dari segi isi, metode, maupun sistemnya. Dan dengan ijtihad, pendidikan Islam
tetap bisa relevan dengan perkembangan zaman tanpa keluar dari koridor Al-Quran dan As-Sunnah. Teman-teman sekalian, dari pembahasan ini kita dapat menyimpulkan bahwa pendidikan Islam memiliki landasan yang kokoh, yaitu Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad. Dan ketiga landasan ini saling melengkapi sehingga membentuk manusia yang beriman, berakhlak mulia, dan berilmu pengetahuan. Adapun manfaat yang bisa kita ambil dari materi landasan pendidikan Islam, yang pertama, kita semakin memahami bahwa pendidikan Islam bersumber dari wahyu Allah dan tuntunan Rasulullah. Yang kedua, kita dapat melihat bagaimana ijtihad membuat pendidikan Islam selalu relevan dengan perkembangan zaman. Dan yang ketiga, kita terdorong untuk mengamalkan dan mengembangkan pendidikan Islam sesuai dengan nilai-nilai yang luhur. Dengan demikian, pendidikan Islam semakin berkembang dan semakin maju, sehingga pendidikan Islam tetap menjadi pilihan bagi kita semua. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua dalam memperkuat pemahaman dan praktik pendidikan Islam di kehidupan sehari-hari. Jangan lupa untuk memberikan komentar dan diskusi jika ada salah kata, dan memberikan like serta subscribe. Dan jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.